Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan bahas lagi aplikasi pinjaman online mudah cair terbaru 2025 yang aman dan resmi OJK. Nah, kalian penasaran apa aplikasi yang akan saya bahas? Silahkan disimak sampai selesai. Jangan di skip-skip agar teman-teman tidak ketinggalan info detailnya seperti apa. Baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke aplikasinya guys. Nah, saya sudah masuk ya ini ya. Ini adalah aplikasi dari Pinjam Yuk. Nah, mungkin buat teman-teman ini sebagian sudah pernah mendengar aplikasi yang namanya Pinjam Yuk ya, pinjaman online resmi OJK. Nah, memang secara legalitas saya cek memang ada daftarnya namanya aplikasi Pinjam Yuk ini. Pengalaman saya waktu daftar pertama kali memang teman-teman ya, memang pendaftarannya itu cepet, langsung dapat limit. Namun limitnya kecil. Di sini saya jujur saja ya teman-teman ya, saya tidak di endorse sama pihak aplikasi atau bekerja sama dengan pihak manapun. Di sini saya murni pengguna. Nah, memang seperti itu. Waktu pertama kali daftar memang ya saya ngerasa cepet aja gitu. Tapi ya 500.000 limitnya yang dikasih ya. Ya wajar memang masih awal gitu. Nggak tahu nanti kalau kita udah install aplikasi ini cukup lama apakah limitnya naik atau tidak gitu. Nah, kemudian kalau kita klik ajukan, ternyata model pinjamannya itu tidak fleksibel. Maksudnya gimana? Andaikan teman-teman butuhnya cuma 300.000 rupiah gitu ya, itu nggak bisa teman-teman. Jadi mau nggak mau teman-teman harus pinjam 500.000 ini. Karena ini 500.000 ini nggak bisa diperkecil lagi ya, nggak bisa digeser. Jadi mau nggak mau ya ini yang harus kita pinjam, seperti itu. Lalu sistem tenornya atau cicilannya itu 95 hari per 3 cicilan. Maksudnya adalah selama 95 hari itu dicicil sebanyak 3 kali. Itu maksudnya teman-teman ya. Kemudian saat kita melakukan pencairan ternyata terimanya nggak utuh teman-teman ya. Jadi ada potongan admin di awal. Coba teman-teman perhatikan di bagian nominal yang diterima itu kita mencairkan 500.000, maka yang masuk rekening 495.000 rupiah. Dan untuk total tagihan nanti yang harus kita bayar adalah 633.000 rupiah gitu ya. Lalu bisa cair ke bank apa saja. Nah, ini kita bisa lihat di sini sebentar. Oh, ternyata ini saya sudah nggak bisa klik nyari nomor rekeningnya, nama banknya. Intinya waktu itu kita bisa pilih rekening banknya itu cukup banyak teman-teman ya. Terutama bank BUMN dan bank swasta seperti BCA yang besar-besar itu ada semua gitu. Lalu yang paling penting ini, maksudnya yang banyak dimainkan oleh pihak aplikasi itu biasanya di cicilannya. Nah, mari kita lihat di bagian bawah ya. Perhatikan teman-teman. Seandainya saya mencairkan hari ini, saya rekaman tanggal 6 Juni hari ini ya. Hari ini saya rekaman tanggal 6 Juni, seandainya mencairkan, maka cicilan pertamanya itu tanggal 20 bulan Juni 2025 ya. Jadi setelah saya mencairkan misalkan nanti 14 hari kemudian, jaraknya kan 14 hari itu ya. 14 hari kemudian ada tagihan sebesar 450.000 rupiah. Jadi cicilan pertama itu nominalnya gede banget menurut saya. Bahkan hampir melunasi pinjaman pokok kita itu. Lalu cicilan kedua itu tanggal 20 Juli ya, bulan 7 senilai 97.000 rupiah. Nah, ini kecil ya memang ya, karena sudah kita bayar besar di awal. Kemudian cicilan ketiga itu tanggal 8 bulan 9 senilai 98.000 rupiah. Jadi cicilan pertamanya itu gede ya, cicilan kedua kecil dan cicilan ketiga kecil. Memang secara secara teori ini memang seperti yang dibilang di atas itu sesuai, yaitu 95 hari. Pokoknya selama 95 hari dicicil 3 kali. Ya memang 3 kali. Tapi menurut saya kurang fair atau kurang adil ya. Ini nggak enak di kita, enak di mereka ya. Karena cicilan pertama saja jaraknya pendek banget. Sejak mencairkan 14 hari kemudian kita udah ditagih dengan nominal yang bisa dibilang itu udah hampir lunas pinjaman kita. Sekitar 90% lebih itu ya. Wow. Jadi menurut saya ini kurang fair teman-teman sistemnya kayak gini.
Tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana, apakah worth it atau tidak. Terutama buat teman-teman yang sering menggunakan aplikasi pinjaman online yang dipakai untuk dana mendesak gitu. Menurut saya ini kurang worth it ya teman-teman. Apalagi dipakai untuk bisnis gitu. Jadi ini kurang worth it menurut saya. Silahkan, kalau saya sih cari aplikasi lain gitu. Ingat, di sini saya tidak berpihak ke siapapun ya. Di sini saya review jujur, murni pengguna, tidak ada endorse sama sekali. Jadi apa yang saya sampaikan ini murni dari pengguna. Saya pengguna teman-teman ya gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Saya rasa udah cukup jelas sedikit ulasan tentang aplikasi pinjaman online mudah cair terbaru 2025 dari Pinjam Yuk. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like-nya kalau kalian suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.